Para penyapu uang koin di jalur Pantura, Kabupaten Indramayu, kocar-kacir saat dibubarkan aparat kepolisian karena dinilai membahayakan pengendara. Petugas menyita puluhan sapu ranting yang digunakan penyapu saat berebut uang yang dilemparkan oleh pemudik. Puluhan penyapu uang receh di jalur Pantura perbatasan Kabupaten Subang dan Indramayu ini kocar-kacir saat petugas kepolisian dari Polsek Sukra melakukan penertiban terhadap aktivitas yang dilakukan mereka di pinggir jalan. Para penyapu uang langsung lari berhamburan dan sebagian melemparkan sapu rantingnya ke semak-semak saat menghindari kejaran petugas. Petugas kepolisian pun memungut puluhan sapu untuk disita agar tidak digunakan lagi oleh penyapu uang di jalur Pantura. Upaya penertiban ini dilakukan lantaran aktivitas para penyapu uang sangat membahayakan pengendara yang melintas. Mereka kerap berebut uang yang dilemparkan pemudik hingga membahayakan pengendara yang melintas, terutama di tengah tingginya aktivitas arus balik Lebaran. Mengimbau kepada pengais koin yang ada di wilayah hukum Kecamatan Sukra agar segera tidak melaksanakan kegiatan tersebut karena mengganggu keamanan pemudik, baik yang pemudik lokal maupun yang kembali ke Jakarta. Upaya tindakan tegas selanjutnya akan diterapkan petugas kepolisian jika para penyapu uang di jalur Pantura kembali melakukan aktivitas yang membahayakan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, tim pengamanan protokoler Kapolri mendatangi kantor media dan meminta maaf atas dugaan pemukulan kepada wartawan. Pemukulan diduga dilakukan oleh oknum ajudan Kapolri di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah. Tim pengamanan protokoler Kapolri, Ibda Endri Purwaseva, oknum yang diduga memukul wartawan, mendatangi kantor berita Antara di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kedatangannya untuk meminta maaf secara langsung atas insiden pemukulan ini. Permohonan maaf disampaikan usai pertemuan yang juga dihadiri Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, Direktur Pemberitaan LKBN Antara Irfan Junaidi, pewarta foto Antara Magna Zezar yang diduga korban pemukulan. Atas insiden ini, Polri berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada pelaku jika terbukti melanggar prosedur pengamanan dan pengawalan. Semoga ke depan atas kejadian ini kita menjadi manusia profesional dan dewasa. Dari Polda Jawa Tengah mewakili institusi Polri menyesalkan atas insiden ini yang seharusnya tidak perlu terjadi dan bisa dihindari. Dan memang saat itu situasinya sangat ramai, crowded, dan SOP yang dilakukan oleh tim pengamanan protokoler ini semestinya tidak perlu dilakukan oleh Mas Endri, ini tidak perlu secara emosional dan secara fisik dan verbal yang dilakukan terhadap Mas Magna. Kita dari kepolisian akan menyelidiki insiden ini dan apabila ditemukan pelanggaran, kami tidak akan memberikan sanksi secara tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelumnya, seorang pengawal pribadi Kapolri diduga melakukan kekerasan fisik terhadap jurnalis yang tengah bertugas meliput kunjungan Kapolri saat meninjau arus balik di Stasiun Tawang, Semarang. Pewarta foto Antara menjadi korban pemukulan, sementara jurnalis lain mendapatkan intimidasi. Suasana hangat berubah mencekam usai tim pengamanan Kapolri diduga melakukan intimidasi terhadap seorang jurnalis yang melakukan peliputan kegiatan Kapolri saat meninjau arus balik di Stasiun Tawang, Semarang, Sabtu petang lalu. Saat itu Kapolri tengah menyapa penumpang difabel yang duduk di kursi roda.
Namun tanpa sebab yang jelas, seorang petugas tim pengamanan Kapolri justru melakukan intimidasi kepada jurnalis dengan tiba-tiba mendorong para jurnalis secara kasar agar menjauh dari Kapolri. Tim pengamanan Kapolri tersebut juga berkata kasar dengan mengatakan, "Kalian pers saya tempeleng satu-satu." Atas kejadian tersebut, perwakilan Pewarta Foto Indonesia PFI Semarang menuntut pelaku kekerasan untuk meminta maaf serta mendesak Kapolri memberi sanksi tegas kepada oknum yang menciderai kebebasan pers. PFI dan PWI Jawa Tengah juga mendorong para korban kekerasan untuk melapor ke Polda Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi iNews melaporkan. Pemirsa, pantauan udara dilakukan Mabes Polri pada puncak arus balik Lebaran 2025 Senin siang. Arus balik terpantau lancar, hanya ada sedikit kepadatan di eksit tol Cikopo. Mabes Polri melakukan pantauan udara arus balik Lebaran 2025. Pantauan dilakukan di beberapa titik rawan kemacetan seperti tol Jakarta Cikampek. Antrian kendaraan terlihat di pintu keluar tol Cikopo. Sementara itu pantauan arus balik di tol dalam kota juga terlihat lengang. Secara umum arus balik Lebaran 2025 bisa dikatakan lancar karena imbauan petugas yang meminta masyarakat mengatur waktu untuk perjalanan mudik dan arus balik. Untuk arus balik, alhamdulillah semua terpantau lancar dan terkendali. Hal ini terkait dengan himbauan kita kepada masyarakat untuk arus balik bertahap. Jadi sehingga efektif untuk baliknya ada mengatur waktu, tidak hanya fokus untuk satu hari tapi bisa terbagi dari beberapa hari untuk arus balik. Bisa kita lihat dari pantauan tadi di udara untuk dari tol Cikampek semua lancar terkendali berkat koordinasi kita dengan instansi terkait. Begitu juga dengan adanya patroli udara ini kita bisa menempatkan personil-personil di daerah-daerah rawan. Hal ini juga terbukti semuanya lancar dan terkendali. Kemacetan panjang kendaraan pemudik masih terjadi di ruas tol Cikampek, wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Arus lalu lintas ribuan kendaraan tersendat beberapa kilometer hingga ke ruas tol Cipali. Kemacetan panjang terjadi di ruas tol Cikampek, tepatnya di kilometer 72, wilayah Cikopo, Purwakarta, dari arah Cirebon menuju Jakarta pada Senin siang. Ribuan kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi bernomor polisi wilayah Jabodetabek terjebak macet hingga beberapa kilometer. Arus lalu lintas kendaraan tersendat hingga hanya bisa melintas dengan kecepatan rendah di bawah 20 km per jam. Banyaknya kendaraan besar seperti bus angkutan umum dan truk juga semakin memperparah kemacetan. Titik kemacetan panjang ini terjadi dari gerbang tol Cikampek Utama hingga tembus ke ruas tol Cipali. Penyebab kemacetan karena lonjakan volume kendaraan pemudik yang melakukan perjalanan balik ke wilayah Jabodetabek dari ruas tol Jawa. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini pantauan arus balik Lebaran 2025 dari sejumlah titik, kami telah terhubung dengan rekan kami Salam Rahmat di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, dan Hamzah Hasibuan di Jalan Lingkar Gentong, Garut, Jawa Barat. Selamat sore, Salam. Selamat sore juga Hamzah, kita ke Salam terlebih dahulu. Salam, seperti apa situasinya pada saat ini? Ya, Davi dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama saat ini terpantau ramai lancar dan mulai terlihat adanya penurunan jumlah volume kendaraan yang melintas di momen arus balik Lebaran 2025 ini, karena memang informasi yang kami dapatkan bahwa sudah mulai adanya penurunan jumlah volume kendaraan. Tentu berbeda situasinya memang kalau kita bandingkan pada hari kemarin, di mana pada hari kemarin ini merupakan puncak arus balik Lebaran 2025 dan tercatat ada lebih dari 120.000 kendaraan yang melintas menuju ke Jakarta di momen arus balik Lebaran 2025 ini. Tentu berbeda memang situasinya kalau kita bandingkan pada hari ini yang hanya kurang lebih 53.000 kendaraan saja yang sudah melintas dari arah tol Jawa menuju ke arah Jakarta di momen arus balik 2025 ini.
Di mana dapat kami informasikan juga bahwa saat ini juga masih diterapkan skema rekayasa lalu lintas berupa one way nasional yang dimulai dari kilometer 414 di gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 70 di gerbang tol Cikampek Utama. Kemudian juga rekayasa lalu lintas ini dilanjutkan dengan menggunakan kontraflow yang dimulai dari kilometer 70 di tempat kami melaporkan saat ini hingga di kilometer 47 yang diharapkan ini bisa mengurai kepadatan lalu lintas di momen arus balik Lebaran 2025 ini. Di mana dapat kami informasikan juga bahwa memang untuk skema rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional, namun bukan tidak mungkin nantinya pada hari ini ataupun juga hari esok begitu pada pagi harinya akan dihentikan untuk skema rekayasa lalu lintas karena memang sudah mulai terurai kepadatan lalu lintas sendiri dan saat ini juga sudah menunjukkan adanya penurunan yang sudah lebih signifikan dibandingkan dengan hari kemarin, di mana memang pada tanggal 5 dan juga tanggal 6 ini terjadi adanya lonjakan peningkatan jumlah volume kendaraan yang mengarah ke Jakarta. Namun untuk saat ini jumlah volume kendaraan ini sudah jauh lebih berkurang, yang memang situasinya kalau kita bisa gambarkan Davi dan juga pemirsa bahwa kepadatan yang terlihat di layar kaca ini merupakan antrian kendaraan saat memasuki di gardu tol Cikampek Utama. Namun memang untuk situasi lalu lintasnya setelah melintasi di gardu tol, arus lalu lintas ini terpantau ramai lancar meskipun juga kendaraan ini bisa melintas dalam kecepatan kurang lebih 50 hingga 80 km per jam. Davi. Baik, dari gerbang tol Cikatama kita melihat arus balik Lebaran ke Lingkar Gentong. Hamzah, seperti apa situasinya malam hari ini di Gentong? Ya, David dan juga pemirsa, saat ini arus lalu lintas di Jalan Raya Lingkar Gentong terpantau ramai lancar. Jika dilihat di belakang saya, David dan juga pemirsa, bahwa kendaraan roda 4 khususnya ini melintas dengan lancar karena pihak kepolisian khususnya Polres Tasikmalaya Kota ini sedang memberlakukan rekayasa lalu lintas one way. Di mana rekayasa lalu lintas one way ini diberlakukan mulai dari daerah Jamanis hingga ke tanjakan letter U Gentong Tasikmalaya. Hal ini dilakukan karena tadi sore kami melihat bahwa sempat ada kepadatan yang terjadi, yaitu antrian kendaraan yang cukup panjang mulai dari tanjakan letter U Gentong menuju ke titik tempat kami melaporkan saat ini. Adapun memang tanjakan letter U Gentong ini menjadi salah satu titik rawan kemacetan yang diantisipasi oleh pihak kepolisian untuk diberlakukannya rekayasa lalu lintas one way. Selain itu ada juga titik lainnya yang diantisipasi oleh pihak kepolisian untuk memberlakukan rekayasa lalu lintas, yaitu titik Simpang 3 Pamoyanan, Simpang 3 Panyusuhan dan juga Simpang 3 Sukamantri. Bisa dilihat, Davi, di sini bahwa kendaraan yang melintas ini merupakan kendaraan yang mengarah dari arah Tasikmalaya menuju ke arah Bandung, di mana berdasarkan data yang kami dapatkan dari Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Tasikmalaya, ini kendaraan yang melintas dari arah Tasikmalaya menuju ke Bandung ini sudah ramai sejak tanggal 3 April 2025 kemarin, di mana pada saat tanggal 3 ini sudah ada sekitar 90.000 lebih kendaraan, dan pada tanggal 4 ini cukup tinggi, yaitu 96.000 lebih kendaraan melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong yang didominasi oleh kendaraan mengarah ke arah Bandung. Ini menandai sudah adanya momen arus balik di Jalan Raya Lingkar Gentong, di mana hingga hari Minggu kemarin ini, Davi, perharinya sudah ada sekitar 86.000 lebih kendaraan yang melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong, dan diprediksi akan terus meningkat hingga hari ini karena hari ini memang hari terakhir cuti bersama yang diberlakukan oleh pemerintah, di mana esok hari ini para pekerja ataupun pemudik yang kembali ke daerah asalnya sudah mulai masuk kerja. Selain itu, David dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa di Jalan Raya Lingkar Gentong ini cuacanya beberapa hari terakhir sempat diguyur hujan yang cukup deras, sehingga imbauan disampaikan kepada para pemudik khususnya yang mengendarai kendaraan roda 2 untuk selalu membawa perlengkapan di kala hujan. Ditambah juga titik tanjakan letter U Gentong yang memiliki turunan dan tanjakan yang cukup curam serta kelokan yang cukup tajam, diimbau kepada para masyarakat ataupun pemudik untuk selalu berhati-hati ketika melintasi tanjakan letter U Gentong, karena berkaca dari tahun-tahun sebelumnya ini merupakan titik yang rawan kemacetan dan juga rawan kecelakaan, sehingga memerlukan fokus yang cukup tinggi ketika melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong Tasikmalaya ini. Sementara itu, Davi. Baik, terima kasih Hamzah Sibuan melaporkan langsung dari Lingkar Gentong Tasikmalaya. Sebelumnya ada Salam Rahmat melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama. Selamat malam, selamat bertugas kembali rekan-rekan.
Pemirsa, lalu lintas arus balik Lebaran 2025 berjalan lancar. Hingga Senin ada 1,3 juta kendaraan yang kembali masuk ke Jakarta. Daripada traffic, kami laporkan bahwa cukup lancar. Tadi pagi jam 9.30, Bapak Kapolri telah membuka flag off one way nasional arus balik dengan beberapa menteri. Kami laporkan sampai pagi hari ini proyeksi arus balik kurang lebih 2,2 juta, sudah masuk kurang lebih arah Jakarta 1.375.000 kendaraan. Jadi proyeksi sampai besok pagi kurang lebih sudah 60% untuk arus balik. Oleh sebab itu kami mohon doa restu pada rekan-rekan semuanya agar supaya arus balik operasi ketupat tahun 2025 ini berjalan dengan baik. Demikian juga kami laporkan untuk Laka Lantas juga alhamdulillah ada penurunan dari 3.728 selama operasi tahun 2025 2.637. Jadi ada penurunan jumlah kecelakaan 30%. Fatalitas korban meninggal dunia turun 47%. Ini selama operasi data nasional. Untuk yang di jalan tol kami laporkan juga ada penurunan. Tahun 2024 53, tahun 2025 30. Arus balik pemudik pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten masih tinggi. Tercatat sebanyak 182.000 penumpang tiba maupun diberangkatkan melalui Bandara Suta hari ini. Sepekan pasca Lebaran, pergerakan penumpang pesawat yang kembali ke kota asal usai melakukan perjalanan mudik Lebaran melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten masih tinggi. Kepadatan penumpang terjadi di area pintu kedatangan Terminal 1A Bandara Suta hingga Senin siang. Kebanyakan penumpang merupakan rombongan keluarga yang kembali ke kota asal usai menikmati libur panjang dan pulang kampung untuk merayakan Lebaran. Meski pergerakan penumpang masih tinggi, namun puncak arus balik di Bandara Suta telah terjadi pada hari Minggu. Dengan total 193.000 penumpang yang tiba maupun diberangkatkan dari bandara ini, atau naik sebanyak 32% jika dibandingkan hari biasa. Sementara untuk hari Senin diprediksi pergerakan penumpang mencapai 182.467 penumpang, dengan rincian 96.000 kedatangan penumpang dan 86.000 penumpang yang diberangkatkan. Sementara pergerakan pesawat mencapai 1.097 penerbangan. Hari libur terakhir cuti angkutan Lebaran ini kan di Minggu dan Senin hari ini. Tentunya penerbangan juga para penumpang mungkin terbagi dua ya. Ada yang kemarin gitu secara angkanya dia puncak karena dia butuh istirahat di hari Senin. Namun kesempatan terakhir mungkin hari ini, sehingga hari ini juga kita masih prediksi angkanya cukup tinggi, sekitar 182.000 yang akan lewat penerbangan. Mayoritas pemudik pesawat di Bandara Suta tiba dari sejumlah kota besar, di antaranya Denpasar, Medan, Surabaya, dan Makassar untuk rute domestik. Sementara untuk rute internasional, yaitu dari Singapura, Malaysia, dan Arab Saudi. Pengelola Bandara Suta mengimbau penumpang agar selalu berhati-hati dalam menjaga barang bawaannya, agar tidak tertinggal maupun tertukar saat di area bagasi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Diprediksi hari ini menjadi hari terakhir puncak arus balik Lebaran 2025. Sebanyak 18.000 lebih penumpang tiba di Jakarta melalui stasiun Pasar Senen. Puncak arus balik yang terjadi sejak Sabtu 5 April 2025, stasiun Pasar Senen masih ramai oleh penumpang yang tiba di Jakarta. Senin siang sebanyak 18.000 lebih penumpang tiba di stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sedangkan stasiun Pasar Senen juga masih dipadati oleh para penumpang yang baru akan pergi keluar Jakarta. Total ada 276.764.000 penumpang telah tiba di Jakarta melalui stasiun selama masa arus balik Lebaran 2025.
Sementara itu pemirsa, arus balik pemudik kapal di Pelabuhan Bakauheni Lampung juga masih tinggi namun berangsur kondusif. Puncak arus balik pemudik ke Pulau Jawa sudah terlewati pada Minggu malam. Memasuki periode terakhir puncak arus balik Lebaran 2025, aktivitas penyeberangan pemudik kapal di Pelabuhan Bakauheni Lampung masih tinggi. Hingga Senin siang, kepadatan calon penumpang yang akan menyeberang kembali ke Pulau Jawa masih terlihat di area pintu masuk pelabuhan, terutama di jalur kendaraan roda 4. Meski demikian, kepadatan pemudik dapat terurai dengan baik dan situasi di titik antrean masuk kapal tetap kondusif. Puncak arus balik pemudik di Pelabuhan Bakauheni Lampung sudah terjadi pada Minggu malam, dengan jumlah kendaraan yang menyeberang ke Pelabuhan Merak sebanyak 35.000 kendaraan. Dan kemarin sampai malam tadi itu adalah puncak yang lumayan terjadi kenaikan dibandingkan dengan hari sebelumnya. Tercatat dari hasil reservasi dan boarding para penumpang dan pengendara, khususnya pengendara itu tercatat 42.201 kendaraan. Gitu. Jadi puncaknya adalah sebetulnya malam tadi terjadi kenaikan signifikan dari yang sebelumnya itu sekitar 35.000 kendaraan. Gitu. Karena situasi penyeberangan pemudik ke Pulau Jawa sudah berangsur kondusif, skema pengaturan yang tadinya diberlakukan seperti delaying system maupun buffer zone telah dihentikan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Indra Setiabudi, Jenny Jasin, iNews melaporkan. Pantauan udara dilakukan Mabes Polri pada puncak arus balik Lebaran 2025 Senin siang. Arus balik terpantau lancar, hanya ada sedikit kepadatan di eksit tol Cikopo. Mabes Polri melakukan pantauan udara arus balik Lebaran 2025. Pantauan dilakukan di beberapa titik rawan kemacetan seperti tol Jakarta Cikampek. Antrian kendaraan terlihat di pintu keluar tol Cikopo. Sementara itu pantauan arus balik di tol dalam kota juga terlihat lengang. Secara umum arus balik Lebaran 2025 bisa dikatakan lancar karena imbauan petugas yang meminta masyarakat mengatur waktu untuk perjalanan mudik dan arus balik. Untuk arus balik, alhamdulillah semua terpantau lancar dan terkendali. Hal ini terkait dengan himbauan kita kepada masyarakat untuk harus balik bertahap. Jadi sehingga efektif untuk baliknya ada mengatur waktu, tidak hanya fokus untuk satu hari tapi bisa terbagi dari beberapa hari untuk arus balik. Bisa kita lihat dari pantauan tadi di udara, untuk dari tol Cikampek semua lancar terkendali berkat koordinasi kita dengan instansi terkait. Begitu juga dengan adanya patroli udara ini kita bisa menempatkan personil-personil di daerah-daerah rawan. Hal ini juga terbukti semuanya lancar dan terkendali. Tahu situasi terkini pantauan arus balik Lebaran di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Kami telah terhubung dengan rekan kami Sahreza Zanski di sana. Selamat malam, Sahreza. Bagaimana situasi saat ini di Bakauheni? Ya baik Davi dan juga pemirsa, selamat malam. Di Pelabuhan Bakauheni pada malam kali ini terpantau sudah mulai landai dari pergerakan puncak arus balik yang memang ini sejatinya terjadi pada malam kemarin memang untuk puncak arus balik, dan kini sudah mulai begitu landai. Kami melihat tidak ada kendaraan yang begitu mengular hingga pintu masuk Pelabuhan Bakauheni menuju ke pintu masuk area dermaga eksekutif di Bakauheni, dan memang situasi sudah mulai berbeda, Davi dan juga pemirsa, bahkan mobil hanya bisa terhitung jari. Dan seperti inilah situasinya bersama juru kamera Sutrisno di area pintu masuk menuju ke Pelabuhan Eksekutif Merak. Ini sudah tidak mengular lagi, Davi dan juga pemirsa, menandai bahwasanya sudah berakhir puncak arus balik. Namun data yang kami terima per 7 April 2025 ada 49 kapal yang beroperasi maksudnya, dan ada sekitar 75.000 penumpang yang sudah diseberangkan oleh pihak ASDP menuju ke Pulau Jawa, dan juga ada sekitar 17.000 kendaraan ini sudah diseberangkan dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Merak. Ini termasuk kendaraan pribadi seperti roda 4, roda 2, bis dan juga travel. Dan terkait seberapa banyak penumpang ataupun kendaraan yang belum kembali saat arus balik, kami menerima informasi bahwasanya ada sekitar 336
penumpang yang belum kembali ke Pulau Jawa. Lalu ada sekitar 61.000 kendaraan juga yang belum kembali ke tempat asal mereka ataupun tempat keberangkatan mereka di Pulau Jawa. Dan kami masih menunggu, Davi, apakah ini akan tetap landai hingga 2 ataupun 3 jam ataupun bahkan hingga dini hari nanti. Karena memang puncaknya ini selalu terjadi saat dini hari ataupun menuju ke waktu subuh hari. Sehingga hingga saat ini pantauan kami sejak sore bahkan ini sudah mulai landai. Antrian bahkan tidak mencapai belasan mobil ataupun hanya bisa terhitung jari untuk bisa masuk ke berbagai dermaga seperti dermaga 7 ataupun dermaga 1. Nah, ini keterkaitan jelas, Davi, dengan pernyataan ASDP bahwasanya untuk penanganan puncak arus balik Lebaran 2025 ini berjalan dengan aman dan juga terkendali, dan ini juga berkat adanya koordinasi dengan stakeholder untuk bisa menerapkan berbagai sistem tentunya dengan delay system dan juga pemanfaatan buffer zone, baik itu di area pelabuhan ataupun di ruas tol Lampung, sehingga dari pihak SDP mengklaim sudah bisa aman dan terkendali untuk arus balik. Davi. Baik, terima kasih Reza Zanski melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Ridwan Kamil mengaku siap menjalani tes DNA usai buntut dugaan kasus perselingkuhan dengan model majalah dewasa berinisial LM. Tujuannya untuk membuktikan klaim LM yang disebut-sebut memiliki anak dari Ridwan Kamil. Ridwan Kamil melalui kuasa hukumnya akhirnya buka suara terkait dugaan perselingkuhannya dengan model majalah dewasa berinisial LM. Mantan Gubernur Jawa Barat itu membantah segala tuduhan LM yang ramai diperbincangkan masyarakat di media sosial. RK juga mengaku siap menjalani tes DNA untuk membuktikan klaim LM yang disebut-sebut memiliki anak dari Ridwan Kamil. Kami seyogianya tes DNA ini melalui putusan pengadilan atau perintah pengadilan melalui gugatan perdata. Nah, gugatan perdata atau adanya permintaan dari penyidik ya. Namun demikian kalau kedua belah pihak sepakat, ini harus ada kesepakatan kedua belah pihak bahwa Pak RK maupun Pak LM sendiri ya bisa mengajukan tanpa perintah pengadilan, tanpa putusan pengadilan, ya mengenyampingkan lah bahasanya seperti itu ya, mengenyampingkan putusan pengadilan, kemudian mengajukan permohonan secara mandiri, mengajukan permohonan ke divisi DVI Mabes Polri. Sebelumnya, LM melalui tim kuasa hukumnya meminta pertanggungjawaban terhadap anak yang diduga hasil dari hubungan gelap LM dengan Ridwan Kamil. Hubungan ini kan mereka berdua sendiri. Ada pembicaraan mereka pribadi, internal yang enggak pernah saya sebagai kuasa hukumnya pun ada yang tidak semua dibicarakan. Cuman kembali lagi, ya kita sebagai laki ya, boys will be boys. Laki-laki cuma bisa dipegang dengan omongannya, ya udah jalanin seperti itu. Ya itu apa Pak? Komitmennya itu apa? Ya nggak tahu, hanya mereka yang tahu. Nggak dari klien abang? Kalau dari klien aku ya pembicaranya bahwa ya dia bertanggung jawab dan lain-lain, ya itu mereka sendiri yang tahu. Bertanggung jawab dalam artian minta dibesarkan, diayakan atau masalah dibesarkan atau apapun itu nggak tahu. Tapi yang jelas ketika suatu hubungan itu adalah internal mereka berbicara bagaimana future ke depan. Sebelumnya viral potongan sebuah status milik model majalah dewasa berinisial LM di media sosial. Dalam keterangannya, LM meminta pertanggungjawaban atas anak kandungnya kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selain itu, LM juga mengunggah postingan bukti percakapan yang diduga dilakukan dengan Ridwan Kamil. Tidak hanya itu, dugaan hubungan perselingkuhan Ridwan Kamil dengan LM ini disebut-sebut menghasilkan seorang putri. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyindir Bupati Indramayu Luki Hakim yang tengah liburan di Jepang. Sindiran tersebut disampaikan Deddy Mulyadi di akun media sosial. Dalam unggahan di akun media sosialnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengunggah kompilasi foto Luki Hakim yang tengah berlibur di Jepang.
Foto tersebut merupakan tangkapan layar dari akun Instagram Lucky Hakim Official. Deddy Mulyadi juga menyampaikan selamat berlibur ke Lucky Hakim dan menyindir agar tidak pergi berlibur diam-diam. Terkait hal ini, tim redaksi iNews sudah menghubungi Bupati Indramayu Lucky Hakim, namun hingga saat ini belum ada respon. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri disebut akan memanggil Lucky Hakim untuk dimintai keterangan. Kemudian yang mengenai perjalanan Pak Lucky Hakim ke Jepang, betul bahwa itu adalah hak pribadi, setiap orang boleh berlibur apalagi di hari libur dan cuti lebaran, tetapi bahwa untuk gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, kalau melakukan perjalanan ke luar negeri harus mendapat izin dari Mendagri, suratnya diajukan melalui Gubernur Jawa Barat. Jadi memang ada aturannya, dan kalau melanggar ya memang sanksinya agak berat ya, yaitu diberhentikan selama 3 bulan. Setelah itu nanti menjabat kembali. Nah itu ketentuannya seperti itu. Ya untuk itu mari kita bersama-sama saling menjaga, saling taat kepada ketentuan. Dan kalau komunikasi tadi malam Pak Lucky Hakim sudah berkomunikasi dengan saya dan dia menyampaikan permintaan maaf karena tidak mengajukan izin terlebih dahulu bepergian ke Jepang, dan itu dilakukan untuk memenuhi keinginan anak-anaknya. Saya pikir ya Pak Lucky Hakim juga punya hak untuk bepergian ke luar negeri. Tetapi gimana ya, memang ada aturannya. Kementerian Dalam Negeri menanti penjelasan Bupati Indramayu Lucky Hakim terkait kepergiannya ke luar negeri tanpa izin. Jika terbukti melanggar aturan, Lucky Hakim berpotensi mendapat sanksi berupa pemberhentian sementara dari posisi Bupati selama 3 bulan. Dan berikut cuplikan dialog di program iNews Sore bersama rekan saya Nadia Valeri. Kami sudah cek ke bagian fasilitas kerjasama Kemendagri, tidak ada ajuan untuk perjalanan dinas ke luar negeri dari Bupati Indramayu. Padahal semestinya kepala daerah itu mengajukan permohonan izin walaupun dalam masa-masa liburan dengan alasan apapun, semua kepala daerah tanpa terkecuali wajib mengajukan permohonan izin. Biasanya dilakukan izinnya 1 bulan sebelum perjalanan ke luar negeri. Baik, tapi untuk perizinan ini apakah biasanya akan langsung diizinkan atau ada urgensi tertentu untuk bisa diizinkan pergi ke luar negeri selama periode libur panjang ini, Mas Bima? Ya tentu ada pertimbangan untuk memberikan izin atau tidak, begitu ya. Urgensinya seperti apa? Biasanya yang diizinkan itu kalau untuk berobat, untuk pendidikan gitu ya, untuk hal-hal yang darurat itu bisa. Ya, tetapi tentu kalau hanya berlibur akan ada pertimbangan lain, apalagi di masa-masa yang kami minta sebetulnya seluruh kepala daerah untuk mengawasi pelaksanaan mudik dan rangkaian tahapan-tahapan dari hari raya, apalagi di beberapa daerah yang memang dikenal identifikasi sebagai jalur lintasan mudik. Baik, tapi dari Kementerian Dalam Negeri sejauh ini apakah sudah berkomunikasi dengan Lucky Hakim terkait alasan kepergiannya? Iya, Pak Bupati sudah menghubungi kami melalui WA, dan dari situ kami menangkap kesan bahwa Pak Bupati ini belum paham tentang aturan yang ada, karena walaupun beliau sempat menjadi wakil bupati ya, tetapi mungkin belum memahami sepenuhnya, walaupun di acara retret itu Pak Menteri Dalam Negeri menjelaskan secara detail panjang lebar hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh kepala daerah dan hal-hal yang jadi kewajiban kepala daerah, berikut sanksi-sanksinya. Itu sudah dijelaskan ya, mungkin terlewat oleh beliau ketika di retret. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri kegiatan panen raya di Majalengka, Jawa Barat. Dalam kegiatan itu, Presiden memberikan semangat untuk para petani di seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengikuti panen raya padi serentak di Majalengka, Jawa Barat, tepatnya di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jati 7. Agenda panen raya ini dilakukan bersama petani dari 14 provinsi. Menariknya, Presiden Prabowo naik traktor mengikuti panen raya padi serentak, di mana Presiden mengendarai sendiri traktor tersebut.
Dalam acara ini Presiden didampingi sejumlah pejabat negara seperti Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri PU Dodi Hanggodo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, hingga Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Mereka berdialog bersama petani di seluruh Indonesia melalui video conference. Dalam dialog ini Presiden memberi semangat seluruh petani agar Indonesia bisa panen padi 4 kali dalam setahun dan menjadi lumbung pangan dunia. Hasil luar biasa kalau bisa 4 kali panen. Mungkin di dunia ini belum ada 4 kali panen ini. Nggak ada. Ayo kita bikin sejarah dunia, ya. Keras, niat baik, hasil baik, rakyat bahagia. Itu tujuan kita. Dan kita akan kerja keras lagi, lebih cepat. Insya Allah kita ketemu lagi, kita akan merasakan. Ini semua untuk Indonesia kuat. Ini semua untuk anak-anak dan cucu-cucu kita lebih sejahtera. Dalam kesempatan ini, Presiden juga menekankan betapa pentingnya peran petani bagi negara. Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bertemu dengan sejumlah pengusaha dan asosiasi pengusaha membahas tarif impor baru Amerika terhadap Indonesia. Indonesia pun bersama dengan anggota negara ASEAN akan mendorong perjanjian kerangka kerja perdagangan dan investasi atau TIFA kepada Amerika Serikat sebagai salah satu negosiasi terhadap kebijakan tarif impor baru. Wakil Ketua Umum Kadin. Hari ini kami melakukan rapat koordinasi dengan lebih dari 100 asosiasi dan untuk bagaimana kami mendapatkan masukan terkait dari apa kebijakan tarif yang dikenakan oleh Amerika oleh Presiden tarif Trump. Oleh karena itu kebijakan yang dituangkan dalam International Emergency Economic Power Act dan juga National Emergency Act ini mulai kemarin tanggal 5 April Amerika menerapkan 10% dan mulai tanggal 9 mendatang yang hanya 3 hari dari sekarang ada tambahan resiprokal di mana Indonesia dikenakan 32%. Amerika sendiri kan ini dikenakan kepada seluruh negara. Maka pada waktu yang sama seluruh negara ingin bertemu dengan Amerika. Nah, oleh karena itu Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN, Menteri Perdagangan atau Commerce, saya juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan DPM Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN. Pemimpin atau Menteri Perdagangan akan bertemu tanggal 10, Pak Mendak mungkin akan hadir di sana, di mana ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi, tetapi Indonesia dan Malaysia akan mendorong yang namanya trade investment TIFA. Karena kita TIFA sendiri secara bilateral ditandatangan di tahun 96 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi. Sehingga kita akan mendorong berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA. Nah, selanjutnya beberapa non-tarif measures, kemudian terkait dengan tarif dan bagaimana kita meningkatkan import. Arahan Bapak Presiden bagaimana delta daripada import ekspor kita yang bisa sampai 18 billion dollars diisi dengan produk-produk yang kita import, termasuk gandum, cotton, bahkan juga salah satunya adalah produk migas. Di samping itu Indonesia sendiri dalam proyek strategis nasional akan membangun beberapa proyek termasuk refinery. Nah, mungkin salah satu komponennya kita beli dari Amerika. Sementara itu, menurut Ketua Umum Apindo Sinta Kamdani, dampak penerapan tarif impor oleh Presiden Trump dapat disiasati dengan beberapa strategi. Di antaranya memberikan insentif kepada usaha-usaha padat karya untuk menciptakan produk kompetitif hingga aktif memperluas pasar ekspor sehingga mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat. Untuk pengamanan ekonomi, pertama jelas kita harus perkuat pengamanan pasar domestik. Tadi saya katakan trade defense itu ya, karena kita mesti mengantisipasi potensi limpahan ekspor dari negara yang terdampak
tarif Amerika tadi. Jadi mekanisme seperti trade remedies, seperti anti-dumping, countervailing duties, ya, anti-subsidi, safeguard measure, ini harus segera kita lakukan. Juga kita harus jelas menguatkan ya, jadi dari segi perlindungan pasar dalam negeri ini juga penting, apalagi kalau kita nggak bisa mendapatkan kebijakan tarif yang lebih baik dari Amerika gitu. Jadi ini kita benar-benar harus menguatkan pasar domestik kita, termasuk di dalamnya kita juga harus memperkuat stimulasi ya, diversifikasi dari pasar tujuan ekspor Indonesia. Karena kalau kita lihat kan ekspor Indonesia nggak cuma ke Amerika, itu kan banyak negara dan banyak potensi negara baru seperti ASEAN, Timur Tengah, Amerika Latin, Afrika. Bahkan sekarang kita lagi menyelesaikan EU-SIPA. Nah ini penting banget EU-SIPA untuk segera selesai, European Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement, karena Eropa juga pasar besar buat Indonesia gitu. Jangan sampai kita kehilangan pasar itu juga gitu kan. Jadi Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesiapan Indonesia untuk membuka perundingan dengan Amerika Serikat menyusul kebijakan tarif impor yang baru diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat. Prabowo menekankan Indonesia akan menyikapi langkah Amerika Serikat dengan tenang dan percaya diri, serta menjunjung tinggi prinsip hubungan dagang yang adil dan setara. Kita akan berunding dengan semua negara, kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik, kita ingin hubungan yang adil, kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah, resiprokal. Jadi apa yang mereka minta, kalau masuk akal, wajib juga kita hormati, ya. Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita. Tidak perlu ada rasa kecewa, tidak perlu ada rasa khawatir. Kita percaya dengan kekuatan kita sendiri. Kalaupun ada tantangan, ya kita hadapi dengan gagah, dengan tegar. Mungkin ada berapa saat, tapi kita yakin bahwa kita akan bangkit dengan tingkat yang baik. Pemirsa, melawan Yaman, timnas Indonesia U17 diprediksi akan mempertahankan skuad saat mengalahkan Korea Selatan. Nova Arianto akan menggunakan formasi 3-4-3. Dengan formasi 3-4-3, Nova masih akan mempercayakan penjaga gawang kepada Dava Al-Ghasemi. Di belakang, Matthew Baker akan bahu-membahu menjaga pertahanan timnas bersama Al-Ghazani dan Putu Panci. Di tengah, Daniel Alfredo, Nazril Alvaro, Evandra Florasta, dan Fabio Aska. Kemudian di lini depan, ketajaman Fadli Alberto, Mirza Firjatullah, dan Zahabi Goli diharapkan bisa menembus pertahanan Yaman dengan banyak gol. Manajer Timnas Indonesia U17 Ahmad Zaki Iskandar menyebut kondisi fisik dan mental para pemain dalam keadaan baik jelang laga melawan Yaman. Manajer Timnas yakin Indonesia bisa meraih hasil maksimal di pertandingan malam nanti. Alhamdulillah persiapan sudah hari ini sudah final dalam kondisi yang baik semua, baik mental maupun fisik mereka. Setelah 2 hari lalu bertanding melawan Korea Selatan. Dan mudah-mudahan nanti pertandingan malam hari ini kita juga bisa meraih hasil yang maksimal. Mohon dukungannya semuanya. Insya Allah otomatis akan meraih tiket ke Piala Dunia kalau nanti malam menang dan meraih 3 poin.